Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin aku upload video berbentuk podcast terus karena memang agar videonya lebih singkat dan lebih jelas, kali ini muka aku akan muncul di layar handphone teman-teman semua. Di video ini aku mendapatkan request dari mana nih? Nurlaili Maslihah. Dia request buat naik video dong kak. Hehe, ceritain dari awal kakak nyobain daftar FA di maskapai mana aja, sampai gagal di tahap apa aja, sampai 10 kali gagal dan akhirnya lolos jadi FAQG. Buat motivasi FA wannabe biar semakin semangat gak gampang nyerah. Makasih ya kak. Oke, aku akan mulai dari pertama kali aku melakukan atau mengikuti rekrutmen di pertengahan tahun 2017, yaitu rekrutmen di Lion Group. Pada saat itu kebetulan maskapai Lion Group itu buka di Jogja, dan pada saat itu sebenarnya kayak siap nggak siap karena berat badan masih under lebih dari 5 kg. Tapi aku niatkan untuk mencoba karena biar tahu kayak gimana sih pendaftaran pramugari itu urutannya gimana aja, di sananya daftarnya dan lain sebagainya itu kayak gimana aja. Dan ya setelah mengantri dari pagi sampai sore dan langsung dipanggil untuk mengukur tinggi badan dan berat badan dan langsung fail atau gagal di berat badan karena masih under lebih dari 5 kg. Pada saat itu nggak masalah sih gagal karena yang penting dapat pengalaman gimana sih proses rekrutmen pramugari. Setelah itu beberapa waktu kemudian maskapai Citylink open recruitment di Jogja dan aku ikut, dan lagi-lagi aku gagal di berat badan karena memang pada saat itu masih sangat under, jauh dari kata ideal. Pada saat itu aku berpikiran daripada aku buang-buang waktu untuk mengikuti rekrut sedangkan berat badan aku masih di bawah kata ideal, maka aku memutuskan untuk fokus menambah berat badan aku terlebih dahulu. Buat teman-teman yang under pasti tahu gimana susahnya naikin berat badan, apalagi yang undernya sampai hampir 10 kg. Udah berbagai macam cara dan berbagai macam makanan dimakan tapi tidak ada kenaikan berat badan, sampai-sampai minum susu ibu hamil yang katanya kaya akan vitamin dan protein tapi sama aja nggak ada perubahan dengan berat badan. Sampai pada akhirnya teman merekomendasikan aku untuk minum obat Cina. Aku juga lupa apa nama obat Cinanya itu, tapi aku tidak menganjurkan kalian untuk meminum itu juga karena setelah aku minum sampai 1 botol habis, aku baru tahu bahwa obat Cina tersebut mengandung minyak babi, jadi haram. Dan setelah aku minum obat Cina tersebut selama kurang lebih 1,5 bulan, berat badan aku naik drastis hampir 9 kiloan karena memang menambah nafsu makan yang banget. Jadi saat itu aku sudah berhasil menaikkan berat badan menjadi berat badan yang ideal. Oke, pada saat itu masalah berat badan udah beres karena berat badan aku udah mencapai kata ideal. Kemudian aku mengikuti rekrutmen lain lagi yang lagi-lagi buka di Jogja. Berat badan tinggi badan pasti udah lolos. Setelah itu aku masuk tahap performs dan hasilnya gagal karena waktu itu aku jerawatan. Nggak parah sih, tapi ada beberapa jerawat, sedangkan dari pihak maskapai Lion tidak menginginkan. Jika rekrut sebelumnya aku ngerasa nggak sedih ya karena gagal, tapi kali ini aku ngerasa agak sedih karena setelah perjuangan aku naikin berat badan, ternyata aku harus gagal lagi dengan masalah yang lain, yaitu jerawat. Jadi aku masih punya PR nih, harus menyembuhkan jerawat aku. Saat itu aku yang masih belum mengerti dan paham tentang dunia perskincarean, aku cuma pakai bahan-bahan herbal dan masker-masker yang dijual di supermarket untuk menyembuhkan jerawat aku. Tapi aku nggak begitu memikirkan tentang masalah berjerawat ini karena masih bisa ditutupin dengan foundation ataupun makeup. Oh ya, di tahun 2017 aku juga pernah mengikuti rekrutmen maskapai AirAsia di Yogyakarta. Waktu itu aku sudah sampai di tahap TOEIC, namun lagi-lagi aku gagal karena pada saat itu aku sama sekali tidak tahu bahwa di hari pertama itu tahap rekrutmennya sudah sampai tes TOEIC, makanya aku tidak mempersiapkan dan akhirnya aku gagal. 2017 berlalu dan semua kegagalan aku jadikan pelajaran ataupun pengalaman dan semangat untuk berjuang lagi di tahun 2018. Kemudian di bulan Februari secara tiba-tiba Garuda Indonesia melakukan open recruitment di Jogja. Maskapai bergengsi ini sempat membuat aku minder dan berpikir mau ikut atau enggak ya, dan pada akhirnya aku memutuskan ataupun bertekad untuk ikut rekrutmen Garuda Indonesia ini. Singkat cerita, aku mengikuti rekrutmen Garuda Indonesia ini, alhamdulillah aku lolos dari tahap 1 sampai 6. Nah, 6 tahap ini dilakukan di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 17 Februari aku terbang ke Jakarta untuk melaksanakan tes pantohir atau pantauan terakhir oleh tim direksi di Jakarta. Dan alhamdulillahnya aku lolos di tahapan pantohir, yang kemudian lanjut ke tahapan berikutnya atau tahapan terakhir adalah tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan inilah aku harus menerima kenyataan bahwa aku gagal karena aku menderita suatu penyakit. Pada saat itu kaget, iya, sedih, iya, tapi aku nggak yang sampai murung ataupun mengurung diri dan sampai sedih berkepanjangan, enggak, karena aku yakin Allah memberikan jalan dan takdir terbaik buat aku. Pada saat itu aku tidak langsung pulang lagi ke Jogja, namun aku bertahan di Jakarta untuk beberapa waktu karena
karena memang mau pulang tuh rasanya malu karena gagal. Jadi aku memutuskan untuk beberapa waktu tinggal di Jakarta terlebih dahulu. Aku di Jakarta dengan beberapa teman aku yang masih sama-sama berjuang juga untuk mendaftar menjadi seorang pramugari, dan pada saat itu aku beberapa kali mengikuti rekrutmen di Lion Group dan lagi-lagi gagal sampai pada aku pernah mau tes Pantohir kemudian gak jadi lagi, dan ya selalu gagal. Pada saat itu mungkin udah sampai 8 atau 9 kali aku gagal melakukan proses rekrutmen, terutama yang Garuda yang sudah sampai tahap terakhir kemarin. Karena udah di Jakarta selama beberapa bulan dan uang sisa aku rekrutmen Garuda kemarin udah mulai menipis dan mau habis, akhirnya aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, dan selama di Jogja aku melakukan pengobatan tentang penyakit aku kemarin dan sampai dinyatakan sehat atau diberikan surat pernyataan sehat dan sembuh dari penyakit itu oleh dokter. Setelah aku dinyatakan sembuh, aku kemudian bertekad untuk datang ke Jakarta lagi karena pada saat itu memang masih ada rekrutmen Garuda Indonesia dan kebetulan Citylink buka lagi yaitu di bulan September. Kemudian aku bersama dengan satu teman aku berangkat lagi ke Jakarta. Pada saat itu aku langsung datang ke rekrutmen Garuda dengan membawa surat pernyataan aku udah sehat tersebut, namun dari pihak Garuda sudah tidak bisa melanjutkan aku untuk langsung ke tahapan kesehatan. Jadi aku harus mengulang dari tahap pertama lagi untuk mengikuti proses rekrutmen Garuda Indonesia. Kemudian beberapa kali aku mengikuti proses rekrutmen Garuda Indonesia dari tahap pertama, namun selalu gagal di tahapan performs atau penampilan. Namun pada saat itu aku juga mengikuti proses seleksi Citylink yang masih berjalan, karena pada saat itu proses seleksi Citylink itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, hampir 9 bulan. Jadi selama aku nggak rekrut Citylink atau melaksanakan tahapan tes di Citylink, aku ikut rekrutmen di Garuda. Kalau nggak di Lion ya selalu kayak gitu, untuk mengisi waktu luang aku sembari menunggu hasil dari tes Citylink. Setelah mencoba beberapa kali rekrutmen di Garuda lagi yang dari tahap pertama itu lagi aku selalu gagal di tahapan performance atau penampilan, aku memutuskan untuk udahlah nggak usah ikut rekrutmen Garuda lagi, aku fokus untuk melanjutkan rekrutmen Citylink yang masih berjalan. Selama 9 bulan satu demi satu tes rekrutmen Citylink aku jalanin, nggak mudah tentunya, banyak perjuangan, menghabiskan banyak tenaga, waktu, biaya yang nggak sedikit, namun tetap semangat lah, tetap berjuang dan yakin bahwa bisa mewujudkan cita-cita ya di pramugari Citylink ini. Dibantu juga dengan segala upaya, doa, usaha, puasa, sedekah, sholat, dan lainnya untuk dapat meyakinkan diri atau membuktikan bahwa kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pekerjaan ini. Pada saat itu aku memang mengupayakan segala sesuatu yang halal tentunya ya, untuk mewujudkan cita-citaku ini, karena aku merasa udah kasihan, udah gak sanggup lihat orang tua susah-susah payah untuk membiayai aku, untuk memperjuangkan aku untuk mendapatkan pekerjaan menjadi pramugari ini. Saat itu aku hanya selalu meyakinkan diri bahwa aku bisa untuk mewujudkan keyakinan aku ini menjadi seorang pramugari. Tidak peduli dengan apapun, jika kita udah meniatkan dengan sungguh-sungguh, sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, dan meniatkan untuk bekerja agar dapat membantu orang, membantu keluarga, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Dan pasti akan muncul keyakinan dalam diri kita, pasti Allah akan mengabulkan segala usaha dan doa yang telah kita lakukan. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba yang sudah berusaha, udah susah payah menjalani semua hal untuk dapat mewujudkan itu. Jadi kalian harus yakin pada diri kalian sendiri, yakin sama yang di atas, dan berusaha semaksimal mungkin. Buat teman-teman di luar sana yang masih berjuang, jangan pernah menyerah jika kalian belum merasa mengerahkan segala usaha dan tenaga untuk mewujudkan mimpi kalian. Kita semua mempunyai jalan hidup kita sendiri-sendiri. Ada yang sekali mendaftar langsung keterima, ada yang beruntung baru 2 kali atau 3 kali mendaftar langsung keterima. Namun ada teman-teman lain yang sekali tidak keterima dan harus jatuh bangun berkali-kali, berusaha berkali-kali baru keterima dan mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Kalian hanya perlu yakin pada diri kalian sendiri bahwa kalian mampu dan bisa mengusahakan apa yang kalian impikan dan cita-citakan. Kerahkan semua usaha dan doa, maka Allah yang akan memberikan jalan dan kemudahan. Aku kira video ini udah terlalu kepanjangan, pasti kalian gak suka nonton video yang terlalu panjang. Semoga sedikit cerita aku ini dapat memberikan kalian semangat ataupun pengalaman agar dapat semangat dan selalu berjuang untuk mewujudkan mimpi kalian semua. Buat teman-teman yang masih berjuang di luar sana, bisa share pengalaman kalian di komentar biar teman-teman yang lain bisa membaca dan mendapatkan semangat juga dari kalian. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You gotta get up and make a move, 'cause the world will never see you until you do.